Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Assalamualaikum. Allah punya misi terhadap menciptaan manusia itu. Misi utamanya adalah manusia supaya bertakwa kepadanya. Tetapi di dalam kehidupan ini, orang kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal sudah diberikan kefitrahan pada dirinya, yaitu fitrah ketaatan, ketakwaan bahkan. Tapi orang tidak semakin memahami ketika kemudian dia berada dalam lingkungan yang tidak baik. Apalagi kalau ditegaskan oleh Rasul, kullu mauludin yuladul fitrah, setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Menjadi majusi, Yahudi atau Nasrani tergantung orang tuanya. Berarti tergantung treatment, perlakuan yang diberikan pada anak itu. Nah, kalau perlakuannya salah, semakin orang menjadi bingung, tidak tahu kemana arah hidupnya. Sehingga ungkapan yang selalu terungkap, who am I? Dia tidak tahu siapa dirinya. Padahal potensi kefitrahan sudah diberikan. Arahan keinginan Allah sudah ditunjukkan. Mari coba kita review kembali. Apa maunya Allah menciptakan kita dalam misi Rabbaninya yang harus kita emban. Agar kita tidak bingung dan memahami kefitrahan kehendak. Karena fitrah itu diartikan adalah suci. Tapi juga natural, alami, inherent, melekat bawaan. Dan pasti semua orang sudah diberi kebawaan yang baik. Contohnya, seorang wanita itu fitrahnya adalah melahirkan seorang istri itu. Kalau ada seorang istri nggak mau melahirkan anak, itu melanggar fitrahnya. Karena lebih ngawur kalau ada seorang suami ingin melahirkan anak, itu nggak fitrah. Nah, fitrah yang sudah ditanamkan Allah sebagai juga misi Rabbani yang Allah bebankan pada kita adalah, pertama, manusia diciptakan sebagai Abdullah. Al-Dariyat 56, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia agar supaya menyembah padaku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah padaku. Berarti tugas manusia sebagai hamba. Hamba sering dikatakan sebagai pembantu, babu, batur, jongos, kacung, gedibal, budak, rewang, pekatik, pesuruh, atau apapun. Yang penting tugasnya adalah melayani Allah. Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Sudah semestinya kita seorang hamba, taat tunduk patuh padanya. Nah, ketika orang faham tentang misi yang Allah berikan pada kita agar kita mengemban sebagai hamba, melayani Allah, maka sungguh kita akan mulia. Kenapa Allah perlu dilayani? Apakah Allah tidak mampu melakukan sendiri? Justru ketika seorang pembantu rumah tangga ibaratnya diberikan tugas oleh majikannya, dia akan senang melakukannya dan bersyukur. Coba bayangkan seorang pembantu rumah tangga disuruh duduk manis, nganggur saja dibayar, non-job gitu. Maka sungguh gak enak hidupnya. Seakan gak dihargai. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah. Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, wahai malaikat, aku akan ciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Tugas pemimpin tentu mengatur, mengelola, mensejahterakan. Dan tugas pemimpin atau khalifah bisa diartikan wakil, mewakili Allah di muka bumi ini. Mewakili apanya? Apa Allah nggak bisa melakukan sendiri, kenapa harus diwakili? Ibarat seorang wakil bupati akan senang kalau mendapatkan tugas bisa mewakili tugas-tugas bupati. Saya punya teman, dia seorang wakil bupati di daerah Bengkulu. Tetapi ketika saya tanya, suatu saat ketemu saya di bandara di Jakarta, Ustaz, gimana jadi wakil bupati enak? Enggak, kenapa? Sejak pelantikan saya enggak difungsikan apapun. Non-job seakan duduk manis, mewakili rapat, mimpin rapat aja enggak. Maka enggak enak. Karena mungkin dia persoalan beda politik, beda partai, khawatir kalau ke pamornya bupati kalah dengan wakilnya. Maka nggak enak. Nah, kalau kita sebagai wakil Allah di muka bumi, Khalifatullah
ard, khalifatullah fil ard, di muka bumi ini. Maka akan indah, akan mulia kalau kita bisa menjalankan Allah, menjalankan tugas-tugas dari Allah, mewakili Allah dalam hidupnya, yaitu mewakili Allah. Kalau Allah Maha baik, kita mewakili kebaikannya, berbuat baik dengan yang lain. Karena Allah tegaskan, wa asin kama asana Allah. Allah telah berbuat baik pada kalian, maka berbuatlah pada orang lain. Atau berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kalian. Kalau Allah telah memberikan segala kebaikan pada kita, mari tunaikan kebaikan itu. Kalau Allah Maha sabar, mari wakili kesabaran Allah itu. Jangan marah, karena marah nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan marah boleh, adakah ayatnya? Adakah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, marahlah kalian gitu? Nggak ada. Yang ada wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang akan masuk surga adalah orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa salah satunya menahan amarah. Sampai Rasul menegaskan, la tahdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Tentu kita tidak mau. Jadi marah tidak boleh. Tetapi tegas boleh. Allah pun akan menghukum, membalasi orang-orang yang tidak berbuat baik atau berbuat jelek itu dengan dosa atau neraka nanti. Nah, tegas beda dengan marah. Tegas adalah sesuai aturan Allah. Sampai Rasul ingatkan, ajari anak sholat usia 7 tahun. 10 tahun nggak mau sholat, pukul dia. Itu tegas, bukan marah. Alhamdulillah. Nah, tugas ketiga yang harus kita emban adalah sebagai imaroh. Allah tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku tuh utus Rasulullah Muhammad dengan bawa Islam itu jadi rahmatan lil alamin. Rahmat itu kemanfaatan, bisa kasih sayang. Bahasa lain, tugas kita yang kita emban adalah sebagai imaroh, pemakmur bumi. Surat Hud ayat 61, bahwa aku ciptakan manusia dan aku perintahkan dia sebagai pemakmurnya di muka bumi ini. Tugas kita memakmurkan bumi ini. Kalau bahasa Jogjanya, hamamayu hayuning bawono, mempercantik bumi yang sudah cantik, itulah tugas kita. Bumi ini indah. Allah mencintai keindahan dan tugas kita memperindah, mempercantik bumi yang sudah cantik. Itulah tugas yang harus kita emban dalam kehidupan ini. Ketika tiga fungsi ini kita terapkan sebagai misi robbani yang dibebankan kepada kita. Pertama, sebagai hamba, melayani Allah, taat padanya, beribadah padanya, sami'na wa ta'na. Sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi, sehingga kita menjalankan semua yang Allah kehendaki. Yang kehendak Allah itu sudah tertanam dalam jiwa kita, yang sering dengan hati nurani itu. Nah, kalau kita terus dengan hati nurani kita itu, selalu kita akan berbuat baik. Tidak mungkin orang itu senang berbuat jelek. Semua orang pasti berbuat baik. Dan semua orang pasti ingin sabar, ingin jujur. Maka terus lakukan itu. Yang ketiga, yaitu sebagai imaroh pemakmurnya. Maka kita dengan segala kekuatan, segala potensi yang kita punya itu. Yang potensi itu sudah diberikan oleh Allah pada kita. Kalau kita bisa mengelola, memakmurkan muka bumi ini, hidup kita manfaat. Sungguh, Rasul ingatkan, khaironas angfa'um linas. Siapa orang baik? Yaitu orang bermanfaat dalam hidupnya. Nah, kemanfaatan hidup inilah yang menjadikan kita akan semangat untuk menjalani hidup ini. Karena orang yang gelisah, mengeluh, stres, bingung, ungkapan lain WMI tadi, karena merasa hidupnya tidak bermanfaat. Ketika kemanfaatan dimiliki, maka akan mulia hidupnya. Mari, jazakumullah, jadilah orang yang menghamba pada Allah, yang mewakili Allah dalam kebaikannya, dan memakmurkan bumi ini sehingga bermanfaat bagi orang lain. Artinya kata lain, milikilah kecerdasan hati yang mensinergikan kecerdasan intelektual, karena kita memiliki kefahaman, memiliki kecerdasan emosi yang kita peduli dengan yang lain, memiliki kecerdasan spiritual karena kita mampu menghamba pada Allah. Aku hadza wastaghfir, innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.